Qala Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi ibn Sayyid Abbas Al-Maliki al-Makki al-Hasani fi kitabih Ma'adha fi Sya'ban radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iri salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Saya ingin mengulang pada lembar halaman ke-35 ucapan Syekh Burhanuddin Ibni Abi Syarif. Qala al-'allamatu Syekh Burhanuddin Ibnu Abi Syarif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-'allamah Syekh Burhanuddin Ibnu Abi Syarif rahimahullahu ta'ala, semoga rahmat Allah untuk beliau. Man sarrafa fikrahu wa a'malal fikrata. Man sarrafa, siapa yang mencurahkan. Sarrafa itu salah satu maknanya mentasarrufkan, yang menggunakan, mengalirkan, mencurahkan. Fikrahu, pikirannya, menggunakan, mencurahkan pikirannya. Wa a'malal fikrata, dan memfungsikan, mengamalkan pemikirannya untuk bersolawat pada baginda Nabi. Tawaradat alaihi, silih berganti, alaihi, pada orang tersebut. Man sarrafa itu rusulul masarrah, para utusan pembawa kebahagiaan. Jadi para malaikat utusan pembawa kebahagiaan. Orang yang fokus mencurahkan pikirannya untuk sekuat tenaga bersolawat pada Nabi, para malaikat ini silih berganti membawa kebahagiaan. Bima adhafahu, dengan membawa sesuatu, adhafahu, yang memberikan hadiah, hu, kepada man, maulahu azza wa jalla, siapa tuannya, Tuhannya man itu, azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Minal mawarrah, berupa kebaikan. Wasarra, dan membuat senang, apa ma adhafahu itu, hu, kepada man, atau membuat senang siapa maulahu, hu, kepada man. Jadi diberi hadiah, pahala, tingginya derajat, ampunan dosa, catatan kebaikan. Ya laha min bisyarah, duhai betapa agung. Ya laha, duhai betapa agung. Min bisyarah, berita gembira. Berita gembira tentang betapa besarnya pahala orang bersolawat itu. Takhallalat minal uruqil masalik, menembus, menyusup apa berita gembira itu, minal uruqil masalik, kepada pembuluh vena, urat-urat nadi pembuluh vena. Saking bahagianya sehingga rasa kegembiraannya itu seakan menembus, menyusup ke sekujur tubuh, ke pembuluh vena. Aina salatul abdi min salatil malikil mulki, la'allahu malikil mulki, la'allahu malikil mulki. Di manakah salawat seorang hamba dibanding salawat sang pemilik semesta? Kerajaan ini kerajaan semesta raya. Fa kaifa wal abdu, bagaimana sedangkan hamba, yusolli ala nabi, bersolawat siapa hamba atas Nabi SAW, marratan, sekali saja. Wallahu ta'ala yusolli alaihi asra, sedangkan Allah Ta'ala bersolawat untuknya 10 kali. Sudah kualitas solawatnya sangat rendah, solawat seorang hamba, masih berbalas 10 kali lipat lagi dari Rabbul Alamin. Jadi sudah tak terhingga balasan itu. Fakam ajra lahu, maka berapakah ajra lahu, dialirkan untuknya atau mengalirkan untuknya, maulahu, siapa Tuhannya, thawaban, akan pahala, amiman, yang merata,
wa ajran, dan pahala juga. Jadi betapa banyak Allah alirkan untuk orang yang bersalawat itu pahala yang merata. Intaha min syarhil adhkar libni Allan. Wa an Anasin radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, semoga ridha Allah untuk beliau. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yadhkuruni, mengingatku, fayusalli alayya, kemudian bersalawat untukku, illa kataballahu lahu asyra hasanat, kecuali atau melainkan kataba, mencatat siapa Allah lahu untuk abdin itu, asyra hasanat, 10 kebaikan. Wa maha anhu, dan menghapus Allah anhu darinya, asyra sayiat, 10 keburukan. Wa rafa'alahu, dan mengangkat Allah lahu untuknya, asyra darajat, 10 derajat. Wa fi thawabil azim wal ajril kabir, dan ialah di dalam atau pada pahala yang agung, pahala yang besar itu, wal mudha'afat fi sholawati, dan lipat ganda di dalam salawat, wa taslimat, dan salam, liman shalla ala nabi, bagi orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'lamun, adapun pemberitahuan, bitakrimillahi ta'ala li habibihi sallallahu alaihi wasallam, adapun pemberitahuan bitakrimillah, mengenai pemuliaan, penghormatan Allah Ta'ala kepada kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ikut memberitahukan bahwa Allah cinta Nabi, maka orang yang bersolawat, yang ikut serta mengumumkan itu, dapat pahala. Seakan-akan dalam bahasa yang lain, wahai sekalian manusia, Allah cinta Nabi Muhammad. Jadi ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dalam redaksi yang lain, andaikan kita tulis ya sebagai i'lam, pemberitahuan bahwa sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini adalah pemberitahuan Allah cinta Nabi Muhammad. Nah, imbalan dari pemberitahuan ini kita dapat pahala yang melimpah. Wa i'lanun bi fadlihi ala sairil anbiya'i wal mursalin, dan pengumuman, i'lan bifadlihi, mengenai keutamaan Nabi, ala sairil anbiya, atas seluruh para nabi yang lain, wal mursalin, dan para rasul yang lain. Salawatullahi ta'ala alaihi wa alaihim ajma'in, semoga salat Allah Ta'ala atas nabi dan atas para nabi yang lain seluruhnya. Jadi ada dua informasi ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Informasi yang kita sampaikan seakan-akan begini: Allah cinta Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ini adalah memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena dari makna sholawat sendiri yang tidak diberikan pada nabi yang lain di situ. Walidzalika, dan karena hal tersebutlah, lamma basyarahu, tatkala memberitahukan gembira, memberi berita gembira, hu kepadanya, pada Nabi Muhammad, Jibril alaihissalam, siapa malaikat Jibril alaihissalam, bidzalika, tentang hal tersebut, tentang salawat Allah bagi orang yang bersalat kepada Nabi. Sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakiran lillahi ta'ala, maka bersujudlah Rasulullah
sujud yang begitu lama, sujud yang sempat dikhawatirkan oleh sahabatnya. Jangan-jangan Nabi pada posisi itu telah wafat karena saking lamanya. Nah, sujud tersebut syakiran, bersyukur lillahi kepada Allah Ta'ala ala hadhil atiyatil khususiyah, syukur atas anugerah yang istimewa ini, wa tuhfatis saniyah, dan hadiah yang agung ini. Faqad rawal Imam Ahmad, maka sungguh telah meriwayatkan siapa Imam Ahmad bin Hanbal, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa sahaha isnadahu, dan menilai sahih siapa Imam Hakim kepada sanadnya, isnad riwayat hadis ini, an Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, semoga ridha Allah untuk beliau. Qala, berkata sahabat Abdurrahman, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pergi keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaba'tuhu, maka saya mengikutinya, hatta dakhala nahlan, sehingga masuk kebun kurma, ai bustana nakhlin, masuk kurma maksudnya masuk ke kebunan kurma. Fasajadah, maka sujud Nabi, fa'atala sujud, kemudian memperlama sujudnya, hatta khiftu, sehingga aku takut, au khusyitu, aku khawatir, ayyakunallah qad tawaffahu, bahwasanya Allah telah mewafatkannya. Saya khawatir Allah telah mewafatkan Nabi dalam posisi sedang bersujud itu, karena lama sekali. Au qabadahu, atau Allah telah menggenggam nyawanya. Ya, maksudnya sama maknanya, hanya lafadznya saja. Apakah ini khiftu atau khasyitu atau qabadahu, tawaffahu atau qabadahu. Qala, maka berkata siapa Abdurrahman bin Auf, faji'tu andur, maka saya datang mendekat, andur, untuk melihat. Farafa'a, kemudian mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kepala beliau. Jadi setelah didekati ternyata Nabi bangkit dari sujudnya, mengangkat kepala beliau. Faqala, seraya bersabda Nabi, madaka ya Abdurrahman, ada apa engkau wahai Abdurrahman? Ini bukan hanya karena persoalan Sayyidina Abdurrahman mendekat, tetapi Nabi tahu isi hati Abdurrahman, ya. Ada apa? Sehingga membuat ada suasana kekhawatiran yang terlihat juga pada ekspresi wajahnya. Fadzakartu, qala, berkata siapa Abdurrahman, fadzakartu dzalika lahu, maka saya menyebutkan tentang hal tersebut kepada Nabi, matur terus terang. Qala, berkata Abdurrahman, faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam qala li, sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam telah berkata kepadaku, ala yasurruka anna Allah azza wa jalla yaqul, tidakkah engkau berbahagia, tidakkah membuat engkau bahagia bahwa Allah telah berfirman, man shalla alaika shallaitu alaihi, siapa yang bersalat kepada engkau maka aku, Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepadanya. Man sallama alaika sallamtu alaihi, dan siapa yang bersalawat kepada engkau, aku bersalam kepada engkau, aku bersalam kepadanya. Zada fi riwayatin, menambah Imam Al-Hakim dalam riwayatnya, fasajadtu lillahi ta'ala syukran, maka aku bersujud kepada Allah Ta'ala syukran, dalam keadaan bersyukur. Qala al-Hafidh al-Mundhiri, berkata Imam al-Hafidh al-Mundhiri, wa rawahu Ibnu Abi Dunya, dan meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa Imam Ibnu Abi Dunya, fi dzikri, di dalam kitab Az-Dzikr. Beliau punya kitab namanya Az-Dzikr. Wa Abu Ya'la, dan menyebutkan riwayat hadis tersebut siapa Imam Abu Ya'la, fil Musnad, di dalam kitab Al-Musnad li Abi Ya'la. Wa lafdhuhu, dan adapun redaksi lafadznya, kana la yufariqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna khamsatun, dulu tidak
terpisah, tidak meninggalkan Rasulullah. Ya. Minna dari kami khamsatun, 5 orang. Siapa? 5 orang. Jadi Rasulullah ini kemanapun pergi didampingi oleh 5 orang sahabat. Au arba'atun, atau 4 orang. Yang paling sering ya ashab Rasulullah yang mendampingi beliau ya khulafaur rasyidin itu. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya. Ada jadwal rutin ya, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 yanubuhu, untuk sesuatu yanubu yang bergantian, silih berganti, sip-sipan ya. Kepada ma itu min hawaji'i, bin hawaijihi, berupa kebutuhan-kebutuhan Nabi, bil laili wan nahar, pada waktu malam dan siang. Berarti ini selain 4 khulafaur rasyidin ya, ada 5 orang petugas yang khidmah pada Nabi, haddam ya, kadang Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik, termasuk yang dapat jadwal mendampingi Rasulullah itu ya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Rasulullah ini kediamannya di samping masjid. Begitu buka pintu ya sudah halamannya langsung masjid. Sementara di bagian belakang masjid, para sahabat yang mengkhususkan dirinya untuk tinggal di sana disebut dengan siapa? Para sahabat ahlus suffah. Mereka rata-rata orang yang tidak banyak membawa bekal, orang minal mustad'afin. Inilah cikal bakal pondokan santri ya, santri mukim. Jadi sejak zaman Rasulullah sudah ada santri mukim, tinggalnya di emperan masjid. Apa yang diperoleh Rasulullah dibagi-bagikan, apa yang didahar Rasulullah didahar oleh mereka. Jumlahnya ya fluktuatif, kadang 60 sampai kadang lebih dari itu. Nah, setelah mereka berumah tangga ya tinggal dengan masyarakat di sekitar Madinah, sudah memiliki tempat tinggal lain. Ada yang sampai wafat Rasulullah masih dalam kondisi membujang karena masih rata-rata muda. Jadi mereka nututi Rasulullah 6 tahun, nututi Rasulullah 10 tahun. Jadi kalau melihat usia para sahabat mondok ya seusia tidak lebih dari Rasulullah hijrah ke Madinah. Dakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Ya alhamdulillah kalau kemudian sudah mondok 10 tahun itu berarti mendekati ideal. Mudah-mudahan keberkahannya juga seperti itu. Walaupun di akhir zaman keberkahan tidak sama dengan di generasi awal ya. 10 tahun di zaman Rasulullah kualitasnya mungkin seperti mondok 100 tahun. Sementara mondok 10 tahun hari ini seberapa persen dari kualitas zaman Rasulullah? Lebih banyak main-mainnya, lebih banyak tidak seriusnya, lebih banyak waktu yang kurang termanfaatkan dengan baik. Nah, kembali kepada riwayat hadis ini, jadi para sahabat Nabi itu memiliki jadwal rutin bergantian mendampingi Rasulullah. Qala, berkata siapa sahabat Abdurrahman, faji'tuhu, maka saya datang kepada Nabi. Berarti beliau punya bagian untuk mendampingi Nabi. Wa qad kharaja,
Dan ternyata Nabi sudah sungguh telah keluar pergi. Fattaba'tuhu, maka saya menyusulinya, mengikutinya. Fadakhala haitan, kemudian Nabi memasuki kebun, min hitanil ashraf, dari beberapa kebun al-ashraf. Fasalla, maka salat Nabi. Fasajada, kemudian sujud. Fa'atala sujud, kemudian memperlama sujudnya. Wa qultu, dan saya berkata dalam hati, qabadallahu ruhahu. Atau di sini memang berkata bergumam. Bergumam itu bicara pelan ya. Qabadallahu ruhahu. Allah telah menggenggam nyawanya, artinya Allah telah mewafatkan Nabi. Qala, berkata sahabat Abdurrahman, farafa'a ra'sahu, maka Nabi mengangkat kepalanya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Jadi Rasulullah itu mengetahui apa yang ada pada diri Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bergumam, Rasulullah wafat. Begitu. Rasulullah kemudian bangkit dari sujudnya. Fada'ani, kemudian memanggilku. Faqala, bersabda, malaka, ada apa engkau? Ketahuan sama Rasulullah. Ini ya, seorang murabbi selalu memantau hati muridnya, dijaga hati muridnya. Ketika ada hal yang meresahkan, berprasangka tidak baik, jangan-jangan Rasulullah wafat, langsung, ada apa Abdurrahman bin Auf? Fakultu, maka saya matur, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, atolta sujud, engkau memperlama, memperpanjang sujud. Wa qultu, dan saya berkata, qabadallahu ruhu Rasulillah, qabadallahu ruha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menggenggam Allah ruh baginda Rasulullah, maksudnya telah mewafatkannya. La arahu abadan, saya tidak akan melihatnya selamanya. Sedih, saya tidak akan melihat Rasulullah selamanya. Tiba-tiba ditegur oleh Rasulullah, disapa, malaka, ada apa? Faqala, maka kemudian Nabi bersabda, sajadtu syukran li Rabbi, saya bersujud sebagai syukur kepada Tuhan saya, fi ma'ablani, pada sesuatu, abla yang menguji siapa Allah, ni untuk saya, fi ummati, tentang umat saya. Jadi akan ada ujian atau terjadi suatu ujian, ibtila, dan itu terjadi pada umatnya. Tetapi karena ini adalah umat Nabi Muhammad, maka ujian itu pun menjadi bagian dari materi yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi ada satu berita gembira, man shalla alayya salatan min ummati, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat dari umatku, kataballahu lahu asyra hasanat, maka mencatat Allah untuknya 10 kebaikan, wa maha anhu asyra sayyiat, dan menghapus darinya 10 keburukan. Jadi umat ini dalam kondisi sangat buruk sekalipun, tetapi kalau masih mau bersolawat, diharapkan ada ampunan Allah, ada catatan amal kebaikannya. Bukan berarti tidak apa-apa bermaksiat, yang penting bersolawat, bukan begitu membahasakannya ya. Dalam kondisi seburuk apapun umat ini masih ada harapan baik selagi dia masih bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kalau dia terus bersolawat, pada akhirnya dia terbimbing untuk menjadi orang yang mencintai Nabi. Jika sudah mencintai Nabi, tanda-tandanya dia akan menjalankan ajaran baginda Nabi. Itu tanda cinta. Tapi yang tahapan cintanya masih sangat rendah, kadang mengaku cinta Nabi, kadang bersolawat, tetapi di waktu yang lain dia bermaksiat.
Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu dzalika adlu 'ashri riqabin a'taqaha liwajhillahi ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.